Shalom, jumpa kembali dengan saya Roni Suwono. Ini adalah channel pribadi saya. Sahabat yang saya kasih, Anda yang suka menonton video saya, jangan lupa like setiap kali menonton. Bagikan juga kepada sahabat-sahabat yang Anda cintai, agar semua sahabat-sahabat kita mendapat berkat yang sama. Beri komen yang sopan, komen yang membangun, dan tekan tombol loncengnya agar setiap Anda yang sudah menekan tombol loncengnya tidak pernah ketinggalan dari setiap video baru yang saya tayangkan lewat channel pribadi ini. Selamat menikmati. Shalom. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Saudara, hari ini kita memasuki video yang ketiga dari seri pelajaran Alkitab dengan judul Memahami Doktrin Trinitas dengan bahasa yang sederhana. Saya ingin menyegarkan ingatan Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada yang tidak sempat menonton video saya yang pertama dan kedua. Saya sarankan Anda jangan kelewatan satu judul video sekalipun. Anda mesti nonton mulai dari yang pertama, kedua, hingga selesainya, supaya secara keseluruhan Anda bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan dan Anda bisa mencocokkan dengan Alkitab, firman Tuhan yang menjadi pegangan bagi setiap kita orang-orang percaya. Saudara, saya segarkan lebih dulu. Doktrin Trinitas adalah berbicara mengenai sebuah kesimpulan daripada bapak-bapak gereja, orang-orang suci pada zaman itu untuk merumuskan, membakukan menjadi sebuah doktrin umat Kristiani seluruh dunia yang mengatakan bahwa Tuhan itu esa. Namun di dalam Alkitab kita, Tuhan yang esa ternyata di dalam pribadi, tiga pribadi yang berbeda, yaitu yang bernama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun hari ini kita akan mencermati. Judul kecilnya adalah Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Allah. Semuanya sama. Semuanya setara. Dan juga sekaligus adalah Allah Sang Pencipta. Nah, saudara, kita buktikan lewat Alkitab. Kita lihat lebih dulu di Perjanjian Lama. Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27. Berbunyi demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita, digarisbawahi Alkitabnya, kata kita atau di stabilo, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kitanya dikasih garis bawah juga, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya.
menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, di situ ada kata kita, berarti lebih dari satu. Kita berarti jamak. Bisa dua, bisa tiga, bisa lebih. Namun, ketika saya mulai menggumuli Alkitab dengan segala firman-Nya, saya meyakini bahwa kata kita adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kenapa? Karena bukankah bapak-bapak gereja kita, orang-orang suci pada zaman itu, mereka pun akhirnya di dalam pertemuannya mengambil kesimpulan bahwa Tuhan yang sedang ingin mereka pahami, Tuhan yang sedang ingin mereka ketahui adalah ternyata Tuhan yang Esa, Tuhan yang cuma satu. Dan satu-satunya inilah juga adalah Sang Pencipta langit bumi dengan segenap isinya. Dia juga Sang Pencipta seluruh umat manusia yang ada dengan segala keanekaragamannya. Baik warna kulitnya, baik agamanya, pendidikan, etnis, dan status sosial mereka, dan lain sebagainya. Diciptakan oleh Tuhan yang sama, yang cuma satu, yang Esa. Dan ini menjadi kesimpulan pula bagi setiap bangsa yang ada di dunia di mana kita hidup saat ini. Saudara, kita lihat sekarang, ternyata apa yang ditulis di Perjanjian Lama juga diteguhkan, dikuatkan di Perjanjian Baru. Oleh karena itu tidak salah jika seringkali pembicara-pembicara kita yang hebat-hebat di dalam khotbahnya selalu berkata, Perjanjian Lama merupakan bayang-bayang yang nanti akan digenapi di Perjanjian Baru. Nah saudara, Perjanjian Lama sudah berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dan ini memberikan sebuah kesimpulan buat kita yang menafsirkan firman Allah ini, kita adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan saudara, kita lihat sekarang Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, yang judul bacaannya berkata demikian, firman yang telah menjadi manusia. Firman yaitu ucapan Allah, sabda ilahi yang telah menjadi manusia. Kenapa? Karena banyak orang yang meyakini apapun yang difirmankan oleh Tuhan itu jadilah. Karena Tuhan adalah Allah pencipta langit bumi dengan segenap isinya. Dia adalah Sang Pencipta yang bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah saudara, firman-Nya berkata demikian, ayat 1 sampai yang ketiga dari Yohanes pasal yang pertama. Pada mulanya adalah firman, adalah sabda Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Sabda Allah adalah Allah. Saudara, bagaimana menangkap ilustrasi firman Tuhan ini? Saya ingin menyampaikan dengan sebuah ilustrasi. Mungkin saya sedang perjalanan keluar kota, meninggalkan jauh tempat tinggal saya yang ada di kota Kediri. Saya pergi, kemudian saya teringat sesuatu.
Dan saya telepon istri saya yang ada di rumah. Istri saya langsung mengenali suara saya. Saya cerita sama dia, saya ingin berpesan sesuatu, bahwa ada pekerjaan yang seharusnya saya selesaikan, tetapi terlupakan. Saya minta tolong kepada istri saya, agar supaya istri saya mewakili saya menyelesaikan semuanya. Saudara, istri saya dengan sukacita menerima pesan saya, suara saya, dan dia mengerjakannya, segala pesan saya untuk saya, oleh karena pemahamannya dia adalah walaupun itu hanya suara Roni sebagai suami saya, tetapi saya menganggap, saya menerimanya, suara tersebut sama dengan kehadiran Roni di hadapan saya. Itulah pemahaman yang dimiliki oleh istri saya. Walaupun saya dipisahkan dengan jarak ratusan kilometer, tetapi suara saya lewat telepon yang dia terima, telah diterima oleh dia, telah dihayati oleh dia, bahwa suara saya yang dia kenal adalah sebagai jati diri saya yang hadir di hadapan dia sebagai istri yang saya cintai. Dia bisa menerima saya, suara saya sebagai suami yang dia kasih. Nah, saudara, kurang lebihnya adalah seperti itu. Pada mulanya adalah firman. Firman ini adalah sabda, suara Allah. Firman itu, suara itu bersama-sama dengan Allah, karena Allah yang menyuarakan. Saya ngomong, suara saya ditangkap istri saya. Yang ngomong siapa? Saya. Itu suara saya. Dan firman itu adalah Allah. Firman yang keluar dari mulut Tuhan itu diterima, ditangkap sebagai kehadiran Allah yang bersuara. Suara saya diterima oleh istri saya sebagai suami yang dia kasih, yang sedang berkata-kata. Saudara, paham ya? Sampai sini. Ayat kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, oleh firman tadi. Dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, kita melihat bahwa ternyata di dalam menciptakan bukan cuma Allah Bapa saja. Seperti kebanyakan pandangan banyak orang yang menciptakan cuma satu. Tetapi kita mesti maklum juga bahwa bangsa-bangsa yang mengambil kesimpulan Tuhan cuma satu juga tidak salah. Mereka sedang berusaha menggali Alkitabnya masing-masing untuk memahami, untuk mengetahui, untuk mengerti Tuhannya seperti apa. Dan kemudian mereka menemukan Tuhannya cuma satu. Ya sudah, kita hormati perbedaan ini. Bukan harus menimbulkan sebuah konflik. Kenapa? Karena Tuhan adalah Allah yang maha adil. Dia bisa menghakimi setiap orang menurut kemampuan masing-masing orang berpikir tentang dia. Dan penghakiman adalah hak Tuhan. Keselamatan yang menentukan adalah hak Tuhan. Manusia tidak usah ikut-ikut. Bukan kita punya ranah. Dan jangan buat Tuhan menjadi kecil karena doktrin dan pandangan masing-masing kelompok tertentu yang sedang bergumul mencari tahu Tuhan seperti apa. Saudara, ternyata Bapa, Anak, dan Roh Kudus tadi bersama-sama menciptakan
dunia dengan segenap isinya, sehingga bapak-bapak gereja kita juga berkesimpulan bahwa mereka bertiga dengan pribadi yang berbeda, tetapi pada hakikatnya adalah ketuhanannya cuma satu, adalah pribadi-pribadi yang di dalam setiap peristiwa yang terjadi, mulai kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, itu mereka sama-sama peristiwa yang terjadi, mereka mengetahui dan mereka ada di sana. Tidak menyalahkan jika ada orang yang memberikan pengajaran bahwa Perjanjian Lama adalah cuma Bapak. Tetapi saya katakan itu tidak tepat, karena sesungguhnya yang terjadi bukan berarti karena Bapak lebih menonjol perannya, kemudian Anak dan Roh Kudus itu tidak ada. Salah, saudara. Bapak boleh lebih menonjol, tetapi Anak dan Roh Kudus ada di dalam peristiwa yang sama. Contoh penciptaan yang tadi. Sekarang kita lihat apakah betul Roh Kudus juga ada. Saudara, kita lihat. Kita lihat pada 1 Samuel. 1 Samuel. Silakan dibuka ayatnya, pasalnya yang ke-19. Saya mau bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Mulai dari ayat 18 sampai dengan 24. Bapak di Perjanjian Lama boleh lebih menonjol, lebih sering tampil. Tapi saya katakan tidak tepat jika Anda berkata Anak dan Roh Kudus tidak ada. Saya buktikan di dalam setiap peristiwa, mulai penciptaan sampai ke belakang, Bapa, Anak, Roh Kudus yang berbeda tetapi satu selalu ada, karena di dalam hidupnya masing-masing itu selalu ada persekutuan yang tidak terpisahkan. Saudara, perhatikan 1 Samuel pasal 19 ayatnya yang ke-18 sampai 24. Setelah Daud melarikan diri dan luput, sampailah ia kepada Samuel di Rama dan memberitahukan kepadanya segala yang dilakukan Saul kepadanya, bahwa Saul berikhtiar membunuh Daud. Kemudian pergilah ia bersama-sama dengan Samuel dan tinggallah mereka di Nayot. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Saudara perhatikan, maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud, tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel dan Roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Saudara, saya menafsirkan Roh Allah ini adalah Roh Kudus. Kenapa? Karena di situ ada kata kepenuhan. Seperti zaman sekarang, ketika orang kepenuhan, saudara selalu berkata, ini karena Roh Kudus yang menguasai hidup orang tersebut. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul, ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, rombongan yang lain. Karena orang yang kepenuhan adalah orang yang hari itu dikuasai oleh Tuhan, sehingga apapun yang dia perbuat itu harus ada di dalam kendali Tuhan. Dan orang yang disuruh menangkap Daud tidak lakukan apa-apa, karena apa? Oleh Roh Allah dikuasai 100%. Arti kepenuhan tidak harus selalu berbahasa roh, tetapi adalah
dikuasai hidupnya 100% oleh Roh Kudus. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, rombongan kedua. Tetapi orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang ini pun juga kepenuhan dan tidak bisa lakukan apa-apa. Oleh karena mereka dipenuhi oleh Roh Allah, dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga mereka tidak bisa berbuat jahat untuk menangkap Daud atas perintah Saul. Saudara, 22. Lalu ia sendiri pergi ke Rama, sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku. Bertanyalah ia, katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Saudara, orang yang kepenuhan pada zaman itu hanyalah golongan nabi. Oleh karena Tuhan ingin pakai nabi ini menyampaikan suara Tuhan kepada bangsa tertentu atau kelompok orang tertentu. Nah, saudara, yang terjadi di dalam kehidupan Saul sama. Dia ingin datang kepada Daud untuk menangkap Daud, untuk membunuh Daud. Tetapi Tuhan tidak izinkan, Tuhan lindungi Daud. Dan Saul kepenuhan Roh Allah, artinya dipenuhi, dikuasai sepenuhnya. Hidup Saul dalam kendali Allah, sehingga niat jahatnya tidak bisa terlaksana. Namun sebaliknya, Saul rebah, terhantar, semalam-malaman dia telanjang, dan dia tidak melakukan apa-apa. Saudara, kita sudah menyelesaikan video yang ketiga dengan judul kecilnya, Bapa, Anak, Roh Kudus adalah Allah, sekaligus juga adalah Sang Pencipta. Sehingga kita berkesimpulan, di dalam setiap peristiwa, setiap kejadian, mulai dunia dijadikan sampai dengan dunia berakhir, ketiga pribadi yang berbeda, namun pada hakikatnya ketuhanannya sama, cuma satu dan setara, ternyata adalah pribadi yang selalu ada bersama-sama dan mengetahui peristiwa itu terjadi. Shalom. Pastikan Anda tetap bersama saya di video-video yang lain. Haleluya. Amin.